pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kenapa pemerintah Kota Bau-Bau ada diskriminasi bagi tenaga kesehatan dan tahun ini kembali terulang. Tenaga kesehatan tidak ada lagi, padahal formasi tenaga kesehatan 1 SK dengan tenaga guru. Camat-camat masing-masing yang ada di kecamatan, dari kecamatan masing-masing berupa surat CBS dan titiknya sebagian kami sudah kirim. Jadi mungkin bisa langsung koordinasikan dengan RT RW-nya. Selamat pagi, Warta Kepton pagi ini menyampaikan pokok-pokok berita. Tenaga kesehatan non-ASN di Kota Bau-Bau gelar aksi unjuk rasa suarakan ketidakadilan pemerintah Kota Bau-Bau dalam penerimaan P3K. Stabilkan harga beras, pemerintah Kota Bau-Bau akan mulai menggelar operasi pasar di 8 kecamatan pada Oktober hingga akhir November. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Kamis 28 September 2023 bersama saya Rizka Harlina. Kita ke berita yang pertama, tenaga kesehatan dan non-ASN di Kota Bau-Bau gelar aksi unjuk rasa suarakan ketidakadilan pemerintah Kota Bau-Bau dalam penerimaan P3K. Mengenai hal itu, Harul Mulko, reporter RRI Bau-Bau melaporkan. Ratusan tenaga kesehatan non-ASN di Kota Bau-Bau melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Bau-Bau pada Rabu pagi. Nakes non-ASN dari berbagai fasilitas layanan kesehatan, Puskesmas, RSUD, dan Laboratorium Kesehatan Daerah Labkesda ini menyuarakan rasa ketidakadilan pemerintah Kota Bau-Bau dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di tahun ini. Korlap aksi Mas Riani menyebutkan, sudah 2 tahun Pemkot Bau-Bau tidak membuka penerimaan pegawai untuk nakes, baik CPNS maupun P3K. Sementara Pemkot Bau-Bau membuka formasi P3K hanya untuk tenaga guru. Kenapa pemerintah Kota Bau-Bau ada diskriminasi bagi tenaga kesehatan dan tahun ini kembali terulang. Tenaga kesehatan tidak ada lagi, padahal formasi tenaga kesehatan 1 SK dengan tenaga guru yaitu SK Kemenpan RB nomor 546 tahun 2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kota Bau-Bau tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut. Untuk formasi guru sebanyak 335 orang, untuk formasi tenaga kesehatan sebanyak 387 orang. Keputusan Pemkot Bau-Bau yang tidak membuka formasi P3K Nakes dengan alasan ketidakmampuan keuangan daerah ini pun disayangkan oleh para legislator Kota Bau-Bau. Anggota DPRD Kota Bau-Bau Laude Yasin mengatakan, alokasi formasi bagi nakes telah diperjuangkan sejak 2 tahun lalu dan telah diakomodir oleh pemerintah pusat. Sayangnya kesempatan ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah Kota Bau-Bau. Hak-hak teman-teman kita di nakes ini kita harus anggap sebagai prioritas nomor 1, bukan nomor 2. Apalagi nomor kesekian. Kita baru selesai keluar dari pandemi. Dan teman-teman inilah sebenarnya yang bertaruh nyawa. Teman-teman nakes inilah sebenarnya yang garda terdepan untuk menyelamatkan nasib kita, termasuk nyawa kita. Hari ini kira-kira kita mau beri pengakuan apa itu? Kalau kesempatan sudah diberikan, lalu kita tolak. Saya anggap ini pelanggaran HAM. Ya. Ini pelanggaran HAM dan tidak boleh kita biarkan. Pertemuan antara nakes non-ASN dan DPRD yang dipimpin langsung Ketua DPR menyimpulkan dalam waktu dekat DPRD akan menggelar rapat dengan OPD terkait agar formasi nakes dapat kembali dibuka yang batas pengusulannya sebelum 3 Oktober 2023. Reporter RRI Bau-Bau, Harul Mulku melaporkan. Stabilkan harga beras, pemerintah Kota Bau-Bau akan mulai menggelar operasi pasar di 8 kecamatan pada Oktober hingga akhir November. Wade Nurliani melaporkan.
Naiknya harga beras membuat seluruh masyarakat Kota Bau Bau resah. Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian, beras bermerek dan premium menembus angka 14.400 per kilogram. Demi mengantisipasi terus meningkatnya kebutuhan pokok tersebut, Dinas Perdagangan Bau Bau menggandeng Perum Bulog menggelar pasar murah di 8 kecamatan Kota Bau Bau dimulai 3 Oktober hingga 22 November mendatang. Setiap pekan dialokasikan 2 hari pelaksanaan operasi pasar yang dipusatkan di kantor kecamatan. Kepala Bidang Perdagangan Disperdaging Bau Bau, Dedi Jabir, mengungkapkan setiap pekan selama periode Oktober hingga November, pelaksanaan pasar murah berlangsung hari Selasa dan Rabu di kantor kecamatan. Warga yang hendak berbelanja cukup membawa uang tunai dan kartu identitas diri berupa KTP. Untuk mengetahui jelasnya terkait masalah operasi pasar yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Sosial bersama Bulog, itu untuk suratnya kami sudah kirimkan dari pimpinan kami mengirim langsung ke camat-camat masing-masing yang ada di kecamatan, di daerah kecamatan masing-masing berupa surat CBS, dan titiknya sebagian kami sudah kirim. Jadi mungkin bisa langsung koordinasikan dengan RT RW-nya. Karena kan bisa begini, dari surat ke camat menyampaikan kepada lurah-lurah menyampaikan kepada RT RW-nya untuk mengetahui jelasnya untuk operasi pasar. Dikatakan Dedi Jabir, jatah minyak goreng per kecamatan sebanyak 1.000 liter, gula pasir 2.000 kg, dan telur ayam ras 2.000 rak. Harga beras medium dipatok 54.500 per kilogram, minyak goreng Rp14.000 per liter, gula pasir Rp14.000 per kilogram, dan telur ayam Rp50.000 per rak. Masing-masing keluarga dibatasi pembeliannya, seperti beras maksimal 4 karung atau 20 kg, minyak goreng 4 liter, dan gula pasir 2 kg. Adapun jadwal operasi pasar bulan depan tanggal 3 hingga 4 Oktober di kantor Kecamatan Wolio, tanggal 10 hingga 11 Oktober di kantor Kecamatan Murhum, tanggal 17 dan 18 Oktober di kantor Kecamatan Betuang Bari, 24 hingga 25 Oktober di kantor Kecamatan Batu Puaro. Selanjutnya 31 Oktober dan 1 November di kantor Kecamatan Bungi, 7 hingga 8 November di kantor Kecamatan Kokalukuna, 14 hingga 15 November di kantor Kecamatan Lealea, dan 21 hingga 22 November di kantor Kecamatan Sorowolio. Wade Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Badan Narkotika Nasional Kota Bau Bau menangkap seorang wanita muda inisial PW umur 28 tahun yang diduga sebagai pengedar narkoba golongan 1 jenis sabu. Afriansyah melaporkan. Proses penangkapan bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada yang mencurigakan di kafe dinasti. Badan Narkotika Nasional BNN Kota Bau Bau menangkap seorang wanita muda inisial PW usia 28 tahun yang diduga sebagai pengedar narkoba golongan 1 jenis sabu. Kepala BNN Bau Bau Alamsa Jufri mengatakan tersangka ditangkap di kawasan Jalan Anoa, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau Bau pada Jumat 15 September 2023. Proses penangkapan bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada yang mencurigakan di kafe dinasti di Kadolomoko, sehingga kemudian kami dari penyidik mulai melakukan penyelidikan pada 15 September. Alamsa mengatakan berdasarkan informasi tersebut pihaknya langsung menuju ke tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan dan pengintaian pada Jumat 15 September sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Dalam pengintaian itu, pihaknya melihat seorang perempuan yang mencurigakan berada di belakang warung makan nasi kuning. Jam 8 waktu Indonesia Tengah, petugas BNN Kota Bau Bau melihat seorang perempuan yang mencurigakan yang berada di belakang warung nasi kuning. Dan setelah melihat PW tersebut berusaha lari namun berhasil diamankan oleh petugas BNN dan dilakukan interogasi pada yang bersangkutan. Dalam pencarian barang bukti lanjut Alamsa, pihaknya berhasil menemukan satu buah potongan kecil pipet plastik bening bergaris pink yang di dalamnya terdapat satu saset plastik kecil yang berisikan jenis sabu yang dibuang di belakang warung makan. Selanjutnya, kata Alamsa, petugas BNN Bau Bau kembali melakukan penggeledahan di dalam kamar kos tempat tinggal tersangka dan petugas kembali menemukan beberapa barang bukti. Adapun barang bukti yang ditemukan yakni 2 buah potongan kecil pipet plastik warna hitam yang di dalamnya masing-masing terdapat satu saset plastik kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang disimpan dalam saku jaket Levi's warna hitam milik PW.
Terdapat juga 1 saset plastik bening kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di bawah kaleng kue, dan setelah dilakukan penimbangan narkotika jenis sabu tersebut secara keseluruhan memiliki berat bruto 1,64 gram. Selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Bau-Bau guna proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, kata Alamsa, tersangka akan dikenakan pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 112 ayat 1, pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Bantu stabilisasi harga Perumbulok Bau-Bau, siapkan puluhan ton beras dan 10.000 liter minyak goreng. Kembali Wode Nurliani melaporkan. Perumbulok Bau-Bau menyiapkan puluhan ton beras medium kemasan 5 kg untuk membantu pemerintah Kota Bau-Bau menstabilkan harga beras di pasaran. Selain beras, minyak goreng dan gula pasir menjadi komoditi yang akan dipasarkan selama berlangsungnya operasi pasar murah hingga November mendatang. Total beras sediaan Bulog untuk kegiatan stabilisasi harga tersebut sejumlah 50 ton, 10.000 liter minyak goreng kemasan 1 liter merek Minyak Kita, dan 20 ton gula pasir yang sedang dalam perjalanan menuju Kota Bau-Bau. Asisten Manajer Supply Chain Bulog Bau-Bau Syarul Budi R menyebutkan masing-masing kecamatan mendapatkan jatah 5 ton beras. Untuk 8 kecamatan nanti ini minggu depan baru kita mulai, masing-masing kecamatan mendapatkan alokasi sebanyak 5 ton beras. Untuk stok sangat mencukupi karena ini sebenarnya kami gelaran operasi pasar untuk mengantisipasi naiknya harga beras medium di pasaran umum. Karena menurut laporan dari Dinas Perindustrian kemarin ditemukan di Pasar Wamea dan Pasar Karyanugraha itu sebesar 60.000. Jadi kami gelar operasi pasar untuk menekan harga beras yang tadinya 60.000, diharapkan dengan operasi ini bisa menjadi sekitaran 55.000 harganya. Sementara itu total beras yang disiapkan untuk 8 kecamatan sejumlah 40 ton, ditambah 10 ton khusus operasi pasar Dinas Perdagangan selama 2 hari pada 26 hingga 27 September. Jatah minyak goreng per kecamatan sebanyak 1.000 liter, gula pasir 2.000 kg, dan telur ayam 2.000 rak. Harga beras pun dipatok Rp54.500 per 5 kilo, minyak goreng Rp14.000 per liter, gula pasir Rp14.000 per kilogram, dan telur ayam Rp50.000. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tenaga kesehatan non-ASN di Kota Bau-Bau gelar aksi unjuk rasa suarakan ketidakadilan pemerintah Kota Bau-Bau dalam penerimaan P3K. Stabilkan harga beras, pemerintah Kota Bau-Bau akan mulai menggelar operasi pasar di 8 kecamatan pada Oktober hingga akhir November. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Anda bisa juga mengakses informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina, selamat pagi dan sampai jumpa.